Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita akan membahas mengenai 12 kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah yang telah tercantum di Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Kisah yang pertama yaitu kisah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80%. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar. Kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang, 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang zalim." Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 15, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia." Nabi Nuh sebagai hamba Allah yang Allah sayangi diselamatkan Allah dari azab-azab yang menimpa kaumnya. Sedangkan kaumnya yang durhaka kepada Allah mendapatkan azab yang besar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh yang mengikuti orang-orang yang zalim yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan azab yang besar. Nabi Nuh diutus Allah SWT ke bumi untuk berdakwah mengajarkan tauhid kepada umatnya yang menyembah berhala dan tagut atau setan. Adapun nama kaum Nabi Nuh adalah Bani Rasid. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan yang beriman sebanyak 80%. Banjir besar pertama yang terdahsyat di dunia terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan banjir besar itu terjadi pada hari Jumat dan berlangsung selama 6 bulan. Azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh itu karena mereka membangkang seruan nabinya untuk beriman kepada Allah dan menyembah tagut. Janji Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 9 bahwasanya Allah berfirman, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Untunglah bagi kita yang memilih untuk menjadi orang yang soleh, yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berjuang di jalan Allah, beriman kepada Allah, dan selalu dalam berbuat kebaikan. Insya Allah kita termasuk orang yang soleh, dan kehidupan kita akan selalu diikuti oleh keselamatan. Yang kedua yaitu kisah Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah Ta'ala mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi-bunyi guru yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya mereka binasa. Dalam surat At-Taubah ayat 70. Siapakah kaum Ad itu? Kaum Ad adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Samad, Samud, dan Huran. Kaum Ad kedua ada setelah kaum Ad awal hancur. Nabi Hud diutus pada kaum Ad yang awal. Dalam surah Al-A'raf ayat 74, kaum Ad adalah bangsa yang tengil, tidak memiliki rasa syukur kepada Allah. Jika menghukum seseorang tidak mengenal rasa peri kemanusiaan, mereka amat bengis. Sebagaimana firman Allah SWT, "Apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang kejam dan bengis." Beberapa orang yang sabar bersama Nabi Hud, mereka senantiasa beribadah
bersama hingga akhir Nabi Hud wafat. Keteladanan yang dapat kita dapatkan dari kisah tersebut ialah sifat terpuji Nabi Hud berupa kesabaran dalam menghadapi kaumnya, keyakinan Nabi Hud kepada Allah yang tidak pernah melemah dan selalu bertawakal. Nabi Hud alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Nabi Hud adalah Rasul dari bangsa Arab yang hidup sesudah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud lahir setelah kewafatan Nabi Nuh 300 tahun. Allah mengutus Nabi Hud kepada generasi pertama yang tinggal di Yaman, yaitu kaum Ad. Karena kaum Ad tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti Nabi Hud, sehingga mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud Allah menjelaskan ayat 50, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada saja." Surat Hud ayat 50. Maka seluruh para nabi dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhid adalah Islam, tapi syariatnya berbeda-beda. Kisah Nabi Hud dan penyebab dibinasakannya kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang mampu membangun bangunan yang luar biasa yang belum pernah dibangun di negeri lain. Kemahiran mereka memahat bukit dan membangun bangunan tinggi membuat mereka lupa nikmat Allah. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, namun mereka ingkar terhadap nikmatnya. Parahnya mereka mencela Nabi Hud karena tidak mendatangkan manfaat. Beliau juga diejek hingga Allah murka kepada kaum Ad. Nabi Hud hidup sekitar 2320 sampai 2450 sebelum Masehi. Kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat, serta berbuat apa saja yang mereka mau. Kaum Nabi Soleh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berpoya-poya, mabuk-mabukan, berzina, melakukan tindakan kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Samud kembali kepada jalan yang benar. Surat Hud ayat 61, Nabi Saleh mengajak kepada kaum Samud untuk beriman, untuk bertobat, dan untuk kembali kepada Allah dan mengingat seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Setelah seruan diberikan oleh Nabi Soleh, kaum Samud selalu menghina dan mengejek terhadap ajakan Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmatnya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakakannya? Sebab itu kalian tidak menambah apapun kepadaku selain dari kerugian." Nabi Samud diuji oleh Allah, didatangkan seekor unta betina. Kemudian unta betina ini diberikan hak untuk sama-sama mendapatkan air di tanah tempat kaum Samud itu. Kemudian karena keimanan mereka tidak ada kepada Allah, dan kaum Samud itu membunuh unta betina, sehingga mereka mendapatkan azab atas perlakuan mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya. Dalam surat Al-Haqqah ayat 5 yang artinya, maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Kaum Samud adalah gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kulit mereka ketika bangun tidur langsung berubah menjadi hitam. Azab yang diberikan oleh kaum Samud disambar petir yang meledak
dan menggelegar, membelah angkasa bumi, juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar, yaitu gempa dahsyat yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan kaum Samud. Kemudian tempat tinggal mereka yang megah-megah dan yang besar-besar juga termasuk seluruh kekayaan mereka hancur binasa seketika. Azab yang dahsyat yang telah Allah murkakan kepada kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Na'udzubillah min dzalik. Kaum Nabi Lut. Nabi Lut merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim. Setelah menerima risalah kenabian, Nabi Lut memiliki tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang mendiami wilayah bernama Kanan, atau disebut dalam riwayat lain adalah kawasan Yordania. Kaum Sodom terkenal sebagai kaum yang amoral, kaum yang melakukan hubungan sesama jenis, yaitu lesbian dan homo. Nabi Lut tertera dalam surat Al-A'raf ayat 80-82. Lut ketika itu berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh kalian telah melampaui batas syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawab kaum Nabi Lut, mereka berkata, "Usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Allah mengutus para malaikat untuk bertamu kepada Nabi Lut. Para malaikat tersebut menemui Nabi Lut dengan menyerupai remaja yang tampan dan rupawan, sehingga kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom, sangat tertarik dengan tamunya Nabi Lut. Kondisi yang demikian, Nabi Lut masih tetap memperingatkan mereka untuk beriman, tetapi mereka tetap menolak untuk beriman. Kemudian setelah terlambat kaum Nabi Lut untuk beriman, para malaikat berkata bahwa inilah azab dari Allah. Mereka sengaja diutus untuk membinasakan kaum laknat tersebut, kaum yang melampaui batas, yaitu kaum Sodom. Dan memerintahkan Nabi Lut untuk membuka rumahnya lebar-lebar. Kemudian rumah Nabi Lut diserang oleh kaum Sodom, dengan tujuan kaum Sodom pengen menikmatin tamunya Nabi Lut yang begitu tampan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menginginkan untuk memasuki rumah Nabi Lut, ada yang azab yang mereka terima, yaitu azab yang Allah timpakan. Mata mereka menjadi buta dan tidak bisa melihat apapun. Kemudian malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk pergi keluar kota dan jangan melihat ke belakang sedikit pun. Tetapi tidak seperti halnya istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut selalu melihat ke belakang. Kemudian dijelaskan oleh Allah bahwasanya istri Nabi Lut termasuk yang durhaka, yang selalu memberikan berita kepada kaum Sodom bahwasanya Nabi Lut didatangi tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kejahatan yang dikerjakan oleh istri Nabi Lut, istrinya pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Lut pergi meninggalkan rumahnya, tak lama setelah itu terjadilah gempa bumi yang besar, yang mengguncang begitu besar hingga semua bangunan runtuh. Kaum Sodom tewas, tertimbun reruntuhan tanah mereka. Begitupun dengan istri Nabi Lut yang durhaka. Kaum Nabi Shu'aib. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam merupakan utusan Allah untuk menyeru kepada kaumnya di kota Madian atau Yordania untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian ini dikenal penyembah berhala dan suka mengurangi timbangan serta menumpuk-numpuk harta. Kisah Nabi Shu'aib dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Shu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian
jika betul-betul kalian orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ketika Syuaib berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sesekali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Asy-Syu'ara ayat 177 sampai 183. Akibat kesirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang, maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan angin bertiup selama 7 hari. Saat itu air tidak berguna. Begitu juga naungan dan berdiam di rumah. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir. Dengan padang pasir mereka saksikan awan gelap. Lalu mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama. Ketika semua telah berkumpul di bawah awan, maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor. Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Dan waktu yang sama, suara keras menggelegar, memekakkan telinga mereka. Dengan berbagai azab tersebut mereka pun merenggang nyawa. Ibnu Katsir. Firaun adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Firaun dalam kisah Musa telah banyak diperdebatkan, tetapi banyak yang cenderung menerima bahwa Firaun yang berhadapan dengan Musa merupakan Raja Ramses II. Firaun mengatakan kepada kaum Bani Israel, "Akulah Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti Nabi Musa." Firaun mengatakan akan menyiapkan seluruh kebutuhan kaum Bani Israel. Bani Israel lupa kalau Firaun telah membunuh anak-anak mereka dan memberikan penindasan terhadap kaum Bani Israel. Terpedaya dengan kilau emas dan perak yang dijanjikan oleh Firaun. Akhirnya kaum Nabi Musa mengabaikan perintah Nabi Musa untuk beriman kepada Allah. Sungai Nil tiba-tiba habis begitu saja. Nil terus kering hingga tanah pertanian gagal panen. Rakyat kelaparan, Mesir dirundung pacaklik. Mereka malah menuding pembawa sial adalah Nabi Musa. Timpakan lagi asap kepada mereka banjir besar. Ikut Firaun meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa supaya bencana banjir dihilangkan. Banjir pun reda, tetapi mereka tetap tidak beriman. Allah datangkan kepada mereka lagi azab berupa kutu. Tiba-tiba wabah penyakit akibat kutu itu pun melanda tanah Kleopatra. Minta kepada Musa untuk mengampunkan mereka dan dihapus azabnya. Tapi mereka tetap ingkar. Karena keingkaran mereka, Allah datangkan azab berupa katak. Dan Mesir dipenuhi dengan begitu banyak katak. Ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, dimintakan doa kepada Allah, dikabulkan. Kemudian ingkar kembali. Dan yang kemudian setelah mereka ingkar, Allah turunkan di sungai Nil itu darah. Sungai Nil berubah menjadi darah dan sangat anyir. Dan pengikut Firaun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Keterangan mengenai azab Firaun terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 130-136. Azab kaum Al-Sabat. Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di kota Elat, Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 163. Azab kaum Al-Ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Ras ditunjukkan pada suatu kaum. Konon Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh.
Namun ada pula yang menyebut Nabi Shu'aib. Sementara itu yang lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Sinwan. Adapun yang menyebut bin Safwan, mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkannya pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur, sehingga mereka dibinasakan Allah. Terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan surah Al-Qaf ayat 12. Azab kaum Al-Ukhdud. Kaum Al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu sekelompok orang yang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Buruj ayat 4-9. Azab kaum Al-Qaryah. Menurut sebagian ahli tafsir, Azab Al-Qaryah suatu negeri adalah penduduk Antakia. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras. Surat Yasin ayat 13. Kaum Tuba. Tuba adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun kaum sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air. Dalam surat Ad-Duhan ayat 37. Kaum Saba. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Saba. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah, walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir besar. Dan surat Al-Arim dan surat Saba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.